Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sesi 1 perdagangan hari ini ditutup menguat dan menyentuh level 6.800. Apa yang membuat IHSG menguat? Kita langsung bergabung dengan Mercy Wijaya dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, penguatan indeks harga saham gabungan siang ini ditopang faktor apa? Apakah hanya ekspektasi terhadap suku bunga acuan Bank Indonesia atau ada sentimen lain? Jessica dan pemirsa, penguatan pada indeks harga saham gabungan siang hari ini juga ditopang oleh technical rebound pada hampir semua sektor saham. Yang tertinggi penguatannya terjadi pada sektor industrial dan juga pada sektor properti lebih dari 1%. Saat pembukaan sesi kedua perdagangan hari ini, IHSG juga terpantau masih menguat, penguatannya 0,7% di level 6.815. Jessica dan pemirsa, hari ini pelaku pasar menanti hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan segera diumumkan pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Sebagian besar memprediksi suku bunga Bank Indonesia akan dinaikkan 25 basis poin ke level 5,75%. Namun sebagian kecil investor, ekonom dan juga analis memprediksi masih ada peluang suku bunga acuan ditahan di 5,5%. Terkait juga dengan penguatan pada indeks saham di tengah adanya kekhawatiran resesi ekonomi di Amerika Serikat, hari ini yang menopang penguatan adalah penguatan pada saham-saham berkapitalisasi besar dalam indeks LQ45 yang mengalami penguatan 0,56%. Yang menjadi top gainers diantaranya adalah Astra International dengan penguatan 3%, United Tractors menguat 2,9%, dan Merdeka Copper Gold juga naik 2,7% harga sahamnya hari ini. Dan yang menjadi top losers adalah Barito Pacific 1,76%, Charon Pokpan juga melemah 1,2%, sementara Kalbe Pharma mengalami penurunan 0,96%. Di kawasan Asia, Jessica, pergerakan indeks utamanya cenderung turun. Hanya indeks di kawasan Tiongkok seperti indeks Hang Seng Hong Kong dan indeks Shanghai yang masih menguat 0,2% karena optimisme reopening ekonomi atau pembukaan kembali ekonomi Tiongkok. Sementara indeks Nikkei Jepang masih terpantau turun lebih dari 1%, tepatnya 1,4%, karena kemarin Bank Sentral Jepang masih mempertahankan suku bunga rendah di minus 0,1% di tengah tren kenaikan suku bunga global lainnya, dan berdampak pada yen Jepang yang sudah melemah hampir 3% terhadap dolar Amerika Serikat selama 1 bulan terakhir. Indeks Retep Singapura juga terpantau melemah, Jessica, 0,49% karena kembali muncul kekhawatiran adanya resesi ekonomi di Amerika Serikat mengingat data-data ekonomi seperti retail sales pada bulan Desember kemarin kembali turun 1,1% di bulan Desember di Amerika Serikat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini menjadi salah satu indikator negatif ekonomi Amerika Serikat mengingat 60-70% ekonomi atau pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat disumbang oleh konsumsi pribadi atau konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini masih akan melihat bagaimana perkembangan ekonomi global termasuk potensi resesi di Amerika Serikat dan masih menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Biasanya jika suku bunga dinaikkan, maka dampaknya akan sedikit melemahkan IHSG karena artinya ada peningkatan biaya modal. Namun dalam jangka panjang jika ini berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah dan juga ekonomi lain, ya Jessica, ini akan memberikan dampak positif bagi indeks harga saham gabungan. Untuk hari ini, range pergerakan indeks berada antara 6.716 sampai 6.820. Jessica. Mercy, tadi Anda sudah menyampaikan ada dua kemungkinan untuk kenaikan suku bunga acuan. Yang satu akan ada kenaikan ke level 5,75%. Ya, di satu lagi Anda tadi menyampaikan akan berada di level 5,5%. Apakah ini disebabkan faktor BI akan melihat dan juga mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan The Fed yang akan dilakukan pada awal Februari nanti, atau ada faktor lain kah, Mercy, terkait dengan ekspektasi pasar terhadap suku bunga BI? Ya, Jessica, salah satu yang menjadi perhatian pelaku pasar dan menjadi prediksi mengapa Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga 25 basis poin adalah untuk mengantisipasi juga kenaikan suku bunga The Fed yang diprediksi akan terjadi di bulan Februari, 1 Februari mendatang 25 basis poin, dan diprediksi tanggal 1 Maret nanti juga akan dinaikkan suku bunga 25 basis poin. Namun memang masih ada ketidakpastian, Jessica, mengingat kemarin ada sinyal dari pejabat The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat
di atas 5%. Padahal setelah memperhitungkan dua kenaikan tadi di bulan Februari dan bulan Maret, sebelumnya pasar hanya memprediksi suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat hanya di kisaran 4,75 maksud kami sampai 5%. Namun dengan adanya kemungkinan Fed menaikkan suku bunga lebih tinggi, maka ini menjadi perhatian pelaku pasar sehingga harapannya Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga 25 basis poin untuk dapat mengimbangi kenaikan suku bunga The Fed tahun 2023 ini. Namun karena masih belum pasti bagaimana keputusan dari Bank Indonesia nanti, maka pergerakan nilai tukar rupiah cenderung lemah tipis 0,1% seharga 15.102 rupiah per dolar. Sementara dolar Amerika Serikat yang tadi pagi menguat saat ini kembali bergerak melemah 0,06% maksud kami ke level 102. Dan kami juga memantau pergerakan harga emas di dalam negeri maupun di luar negeri. Harga emas COMEX menguat 0,17% seharga $1.910 per troy ounce dan harga emas antam dalam negeri naik 0,68% seharga Rp1.029.000 per gram. Dan harga minyak mentah dunia ini kembali melemah setelah kemarin mengalami penguatan. Minyak WTI melemah 1,69% seharga $78 per barel dan minyak jenis Brent juga melemah 1,38% seharga $83 Amerika Serikat per barel. Demikian Jessica, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.